Militer melakukan satu pelanggaran, ya, karena militer itu adalah penjaga negara. Ya. Sini, anak-anak. Ini pegang 25. Itu semua sudah diungkap Yesus. Ya, ini semua adalah undangan dari terdakwa yang sudah dihukum oleh saat ini 1 tahun 6 bulan. Kawan-kawan semua tidak pernah kepulan lain kapanpun. Ya, mudah-mudahan ya prajurit-prajurit yang muda ini mengerti bahwa setiap kesalahan itu harus ada hukumannya begitu. Jadi tadi kami melihat walaupun sebenarnya tuntutan daripada auditor militer itu menuntut, Inilah pahlawan yang membuka kebenaran ini yang telah meninggal telah dimakamkan di makam pahlawan. Ini yang memutuskan yang membuka semua pecahan ini ini. ya, dan dipecat dari kesatuan, di mana Mayor IGD Henry itu hakim menyatakan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran, yaitu pasal 103 KUHPM, ya, tidak melaksanakan dinas, bahkan tidak melaksanakan PR daripada Panglima TNI dan juga Pangdam 1 Barisan. Tetapi tadi atas putusan daripada hakim tersebut ada yang memang aneh, kami lihat ada dissenting opinion terhadap hakim satu. Yang pertama, hakim satu itu dulu kita sudah surati supaya beliau itu diganti karena kami melihat tidak netral pada saat itu. Kita telah melihat tinggi militer waktu sidang pertama. Ternyata ya memang betul beliau itu tidak sependapat dengan dua hakim yang telah mengadili perkara ini, dan hakim satu itu menyatakan tidak setuju dengan keputusan daripada hakim yang dua lagi. Tapi itu kan hal-hal yang biasa di dalam penegakan hukum. Jadi di sini Ibu Tioma Borutambunan yang inilah anak yang meninggal itu, bagaimana menurut Minang dengan putusan tadi? Kita sudah berusaha, saya sebagai penasihat hukum daripada Tioma Borutambunan ini, yang anaknya ini telah terbunuh pada tahun 2018 yang lalu di Denrudal 004 Dumai, dan tadi adalah terdakwa sebagai komandan satuan, yang tadi di dalam fakta persidangan itu tadi seperti daripada penjelasan keterangan hakim bahwa saksi Raja Guguk sudah menyatakan kepada terdakwa ini bahwa Wirasitorus sudah masuk ambulan dan tidak bisa lagi layak untuk melanjutkan latihan. Tetapi terdakwa ini ketika ditelepon mengatakan monitor dan melanjutkan. Jadi secara logika berarti terdakwa ini telah mengetahui bahwa Wirasitorus itu sudah sekarat, gitu loh. Tetapi dilanjutkan dengan latihan supaya dia mati. Itulah pendapat kami sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan. Jadi sangat-sangat memang beralasan bahwa hakim pengadilan tinggi militer itu menyatakan bahwa terdakwa itu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, yaitu yang melanggar pasal 103 KUH pidana militer, ya. Tetapi terhadap putusan daripada hakim tadi yang itu untuk auditor militer selama 4 tahun dan pecat dari kesatuan, ya kita sih agak kecewa sih dengan putusan itu yang terlalu ringan, yaitu 1 tahun 6 bulan. Sementara auditor militer menuntut 4 tahun gitu. Tapi atas putusan itu apapun ceritanya kita harus menghargai putusan karena ini adalah proses hukum. Kita sebagai warga negara yang taat hukum harus menghargai semua putusan daripada hakim tersebut. Tetapi yang membuat kita bisa terobati bahwasanya hakim sependapat dengan tuntutan auditor militer, yaitu
tuntutan tambahan dipecat dari kesatuan, ya gitu. Dan hakim itu sependapat dengan Kode Komunitel dan memecat daripada terdakwa ini dari kesatuannya itu, dan tidak layak lagi untuk menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia karena telah mencoreng nama institusi tersebut dan juga menghilangkan nyawa. Tidak ada di dalam putusan itu juga nampak bahwa terdakwa ini tidak ada istilahnya merasa kasihan, tidak merasa iba, bahkan tidak merasa bersalah. Dan dia menganggap bahwa yang dia lakukan itu menyuruh orang yang sudah sekarat untuk lanjutkan pelatihan kembali sampai mati adalah satu hal yang benar. Itu adalah menjadi hal yang menjadi pemberatan tadi yang disebutkan oleh majelis hakim. Jadi yang selanjutnya yang menjadi keprihatinan bagi kita itu tadi ada Arhanud 011 kalau nggak salah itu dari Tanjung Selamat banyak datang ke sini. Untuk apa? Bahkan waktu keluar dari persidangan tadi dia seolah-olah sombong dan mengatakan dia itu merasa masih seperti tentara dan seolah-olah membakar semangat dari para prajurit yang tadi yang datang itu, seolah-olah membenarkan tindakannya adalah benar. Itu yang menjadi hal-hal yang memang perlu perhatian daripada Panglima. Kalau menurut kami sebagai masyarakat awam dan juga masyarakat Indonesia yang istilah sipil ini merasa ketakutan dengan hal seperti itu kan gitu. Ya itu kami anggap bahwa perlakuan daripada terdakwa ini dengan mengirimkan hampir 20 tentara prajurit dari Arhanud 011 ya yang notabene pada saat ini adalah hari kerja, itu merupakan intimidasi bagi kami gitu loh, bagi masyarakat sipil, membuat kami merasa ketakutan. Jadi hal ini kami perlu sampaikan kepada Panglima Pangdam 1 Barisan supaya memberikan teguran lah kepada terdakwa ini kan sudah dipecat walaupun nanti masih akan banding, masih proses banding gitu. Tapi dengan komandan daripada Arhanud 011 Tanjung Selamat itu, dalam hal apa mereka harus mengirim ke sini tentara-tentara tadi kan gitu loh. Sementara sudah diputus bersalah dan dihukum 1 tahun 6 bulan walaupun hukuman itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kira-kira seperti itulah, mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi hal seperti ini di lingkungan institusi TNI supaya supaya citra TNI tetap baik di mata masyarakat. Terima kasih. Ya. Oke. Penasihat hukum terdakwa secara persidangan akan tetap pada tuntutan seulang pada proses sebelumnya. Menimbang bahwa terdakwa dengan bersangkutan mengadili menyatakan terdakwa tersebut di atas, yaitu GTMP Pidana SMP Mayor Arhanud NRT 1105005 258 1083 terbukti secara sah dan tidak bersalah melakukan tindak pidana ketidaktaatan yang disengaja, memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok penjara selama 1 tahun 6 bulan, menetapkan serangan terdakwa beberapa tahanan sementara di ruang pidana yang dilakukan pidana tahanan dipecat dari dinas militer, menetapkan barang bukti berupa surat-surat dari Nur A sampai Nur I tetap diletakkan dalam berkas perkara, memerintahkan terdakwa tetap ditahan, membebani biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp25.000. Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pengadilan negeri Tinggi 1 Medan pada hari Kamis tanggal 13 September 2023 oleh saya Mustafa S.A.M.A. Profesus sebagai hakim ketua serta Aikoman Sudawan Besar dari Laut dan Abi Muhammad S.A.M.A. oleh PJK masing-masing sebagai hakim anggota 1 dari ketua yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh hakim ketua dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut di atas. Auditor militer ini saya tidak buka besar dan maka penasihat terdakwa Yoni Fadila SS SHRT Mayor Jaka Rifana Paswat SH Deputi Jaka dan F Muhammad SH Deputi Jaka dan wanita pemain Dewi SH Mayor Jaka di hadapan umum dan terdakwa.
bahwa mengerti keputusan yang diambil oleh majelis hakim